Hello, semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa kalau Jakarta itu kota yang nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat, masih di mana-mana, suara klakson sahut-sahutan, orang-orang jalan terburu-buru. Rasanya tuh energi kita kayak disedot habis setiap hari. Kalau kamu merasakan hal yang sama, tenang. Kamu nggak sendirian, banyak banget yang merasa begitu, termasuk saya dulu. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya sadar, Jakarta nggak akan berubah demi kita. Jadi, kitalah yang harus belajar beradaptasi dan menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuknya. Nah, di video kali ini, saya mau berbagi beberapa cara yang sudah saya coba dan berhasil untuk belajar tetap tenang, waras, dan bahkan bahagia meskipun hidup di tengah kekacauan Jakarta. Ini bukan tentang lari dari masalah, tapi tentang mengubah cara pandang kita. Yuk kita mulai petualangan mencari kedamaian versi kita sendiri. Pertama, mari kita bicara soal commute alias perjalanan sehari-hari. Ini nih, salah satu sumber stres terbesar buat banyak orang di Jakarta. Berangkat pagi buta, pulang malam hari, di jalan malah kejebak macet berjam-jam. Emosi gampang banget kepancing. Dulu, saya sering banget ngedumel di mobil merah nggak jelas. Tapi kemudian saya sadar, marah-marah itu nggak bikin macetnya hilang, malah bikin saya capek sendiri. Jadi, saya coba ubah kebiasaan. Daripada dengerin musik yang keras atau berita yang bikin pusing, saya ganti playlist saya dengan podcast yang inspiratif, audiobook yang seru, atau musik instrumental yang menenangkan. Anggap saja waktu di jalan itu sebagai me time ekstra. Kamu bisa belajar hal baru atau sekadar relaksasi. Kalau kamu naik transportasi umum, coba deh baca buku atau e-book daripada cuma scroll media sosial tanpa henti, yang kadang malah bikin tambah cemas. Intinya, manfaatkan waktu terjebak itu menjadi waktu berkualitas untuk diri sendiri. Tips kedua adalah menemukan oase pribadi kamu. Jakarta itu kelihatannya cuma beton dan gedung tinggi. Tapi sebenarnya banyak banget sadit-sadit tenang yang bisa kita datangi. Nggak harus jauh atau mahal. Bisa jadi itu taman kota dekat kantor, kedai kopi kecil yang nggak terlalu ramai, atau bahkan perpustakaan umum. Coba deh luangkan waktu, mungkin pas istirahat makan siang atau sebelum pulang kerja untuk mampir sejenak ke tempat-tempat ini. Cukup 15-30 menit saja. Duduk diam, nikmati secangkir teh, perhatikan orang-orang di sekitar, atau sekadar hirup udara segar di taman. Tujuannya adalah untuk riset pikiran kita, melepaskan sejenak beban pekerjaan dan kebisingan kota. Oase ini bisa jadi tempat perlindungan mental kita. Cari dan temukan spot favoritmu, dan jadikan itu sebagai ritual rutin. Percaya deh, efeknya luar biasa untuk menjaga kewarasan kita. Selanjutnya, yang ketiga adalah pentingnya mengatur ritme hidup kita sendiri. Jangan biarkan ritme kota yang serba cepat mendikte hidupmu sepenuhnya. Kita seringkali merasa harus selalu produktif, selalu terhubung, dan selalu bergerak. Padahal tubuh dan pikiran kita butuh jeda. Coba deh praktikan slow morning. Bangun 15 atau 30 menit lebih awal dari biasanya. Gunakan waktu ekstra itu bukan untuk buru-buru siap-siap, tapi untuk melakukan sesuatu yang menenangkan. Bisa dengan meditasi singkat, peregangan ringan, menulis jurnal, atau sekadar menikmati kopi pagi di balkon tanpa main handphone. Matikan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur, baca buku, atau dengarkan musik lembut. Dengan menciptakan buffer zone yang tenang di awal dan akhir hari, kita jadi lebih siap menghadapi badai. Di antaranya, poin keempat, terhubung kembali dengan alam. Mungkin kedengarannya mustahil di Jakarta, tapi sebenarnya
Bisa banget, nggak perlu harus ke puncak setiap akhir pekan. Carilah ruang terbuka hijau yang bisa kamu jangkau. Hutan kota Srengseng, Taman Suropati Eco Park Ancol, atau bahkan sekadar jalan-jalan di area komplek perumahan yang banyak pohonnya. Coba deh, sekali-sekali lepas sepatu dan berjalan di atas rumput. Rasakan sensasinya, sentuh daun, perhatikan bunga-bunga kecil yang tumbuh liar. Studi ilmiah sudah banyak membuktikan bahwa kontak dengan alam atau yang biasa disebut earthing atau grounding bisa menurunkan level hormon stres kortisol dan meningkatkan perasaan bahagia. Jadi, di akhir pekan, daripada cuma di mall, coba deh agendakan piknik simple di taman kota. Bawa bekal sederhana, matras, dan buku. Dijamin, energi kamu bakal terisi ulang. Yang kelima, dan ini penting banget, adalah belajar untuk mengatakan tidak. Kultur nggak enakan seringkali membuat kita menyetujui semua ajakan atau permintaan. Meskipun sebenarnya kita sudah lelah hangout setelah jam kerja, padahal badan rasanya remuk, atau menerima proyek tambahan padahal workload sudah menumpuk. Belajar untuk memprioritaskan energi dan kesehatan mental kita itu bukan egois, tapi sebuah bentuk self-care. Beranikan diri untuk bilang, maaf, kayaknya next time ya. Lagi butuh istirahat, awalnya mungkin terasa sulit, tapi lama-kelamaan orang akan mengerti. Menjaga batasan atau boundary itu krusial untuk bertahan di kota yang super dinamis ini. Kamu nggak harus hadir di setiap acara. Pilih mana yang privilege penting dan mana yang bisa kamu lewatkan demi ketenangan dirimu. Ingat, istirahat itu bukan tanda kemalasan, tapi bagian dari strategi untuk bisa terus produktif dalam jangka panjang. Tips keenam, temukan komunitas yang positif. Hidup di kota besar kadang bisa terasa sangat sepi. Kita dikelilingi jutaan orang, tapi merasa sendirian. Makanya, penting banget untuk punya circle pertemanan atau komunitas yang suportif. Carilah hobi baru yang memungkinkan kamu bertemu orang-orang dengan minat yang sama. Ikut kelas yoga, gabung klub lari, komunitas pecinta buku, atau bahkan jadi relawan. Ketika kamu terhubung dengan orang-orang yang punya energi positif dan bisa saling mendukung, beban hidup di Jakarta rasanya jadi lebih ringan. Punya teman untuk berbagi cerita, berkeluh kesah, atau sekadar tertawa bareng itu obat stres yang paling manjur. Jangan mengisolasi diri. Manfaatkan dinamika Jakarta untuk memperluas jaringan sosialmu. Tapi pilihlah lingkaran yang membangun, bukan yang malah menambah drama. Dan yang terakhir, ubah mindset kamu tentang Jakarta. Daripada terus-menerus melihatnya sebagai sumber masalah macet, polusi, sumpah coba deh. Lihat sisi lainnya, Jakarta adalah kota yang penuh peluang, penuh energi, dan penuh keragaman. Di mana lagi kamu bisa menemukan berbagai macam kuliner dari seluruh Indonesia dan dunia dalam satu kota? Di mana lagi kamu bisa nonton konser musik, pameran seni, dan pertunjukan teater hampir setiap minggu? Fokus pada hal-hal positif yang ditawarkan kota ini. Buatlah gratitude list atau daftar syukur setiap hari tentang Jakarta. Mungkin kamu bersyukur karena menemukan kedai kopi enak dekat kantor, atau bersyukur karena hari ini perjalanan pulang lancar. Mengubah perspektif dari keluhan menjadi syukur akan secara dramatis mengubah caramu merasakan dan menjalani hidup di kota ini. Jakarta mungkin kacau, tapi di dalam kekacauan itu ada keindahan dan dinamika yang unik. Jadi, itulah beberapa cara yang bisa kita coba untuk belajar tenang di tengah kekacauan Jakarta.
mulai dari mengubah cara kita commute, menemukan oase pribadi, mengatur ritme hidup, terhubung dengan alam, berani bilang tidak, membangun komunitas positif, sampai mengubah mindset kita. Kuncinya bukan pada mengubah Jakarta, tapi pada mengubah diri kita sendiri dan cara kita meresponnya. Hidup di Jakarta itu seperti seni menari di tengah badai. Kita nggak bisa menghentikan badainya, tapi kita bisa belajar menari dengan indah di dalamnya. Semoga tips-tips ini bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa untuk saling jaga kesehatan mental. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya tips lain untuk tetap waras di Jakarta, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi.